Selamat datang di Jemaat Gemim Getsemani Bukit Tinggi, wilayah Pakolor, Kakas Barat. Ini Putri Elizabeth. Putri Elizabeth. Elizabeth. Steman nak datang, Rita? Steman. Oh iya. Dia nak pakai kemeja, Pak. Damai di hati. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan karena berkat kasih dan anugerahnya kita semua yang sudah hadir di saat ini di rumah Tuhan ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah di hari Minggu tanggal 18 September 2022 ini. Untuk itu atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat pagi dan selamat datang kepada kita semua yang sudah ada di tempat ini, terlebih khusus Bapak Ibu yang berasal dari Jemaat Yudea Pal 2 yang boleh bersama-sama dengan Jemaat Gemim Getsemani Bukit Tinggi untuk mengikuti ibadah di hari ini. Dan diinformasikan kepada kita sekalian bahwa Kadin hari ini yaitu Bapak Ketua Jemaat Gemim Getsemani Bukit Tinggi, yaitu kami sebut dengan kasih Bapak Pendeta Ramli Sarimbangun SPDK MTH. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang dan selamat kita beribadah. Dan saat ini kita akan menggunakan tata ibadah bentuk 3 sekaligus dengan ibadah perjamuan kudus. Dan kepada mereka yang akan mengikuti perjamuan kudus diinformasikan untuk sampul ada di atas kotak di pintu masuk. Dalam persiapan marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah Sang Pencipta, Sang Penyelamat, pemelihara dan sumber berkat. Kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Bapa, kami hidup dan menikmati anugerah keselamatan ketika Engkau berinisiatif menyelamatkan kami dari ikatan dosa, dari penjajahan dosa. Ketika kami tidak punya kemampuan untuk keluar dari belenggu dosa, Tuhan bertindak dengan cara mengutus Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, menderita dan mati di kayu salib. Dengan kematian Kristus dosa diampuni, maut dikalahkan, dan dengan kebangkitan Kristus dari kematian kami diselamatkan. Dalam perjalanan hidup kami mengaku di hadapan-Mu banyak kami melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum Tuhan, bertentangan dengan
kitab dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kami tidak hidup dalam kekudusan, justru sebaliknya. Kami lebih suka memilih untuk hidup dalam kedagingan. Kami berdosa di hadapan Tuhan. Firman-Mu sering kami abaikan, dan kami tidak jadikan sebagai pedoman hidup kami. Kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami datang memohon, kiranya Engkau mengampuni, membaharui hati pikiran kami, biar hidup kami selalu berkenan kepada Tuhan. Inilah pengakuan kami, inilah isi hati kami ya Tuhan. Kami bawa dalam nama Yesus. Amin. Pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Agunglah kasih. Yudia Paldua lebih khusus kolom 4 dan seluruh pelayan khusus yang maklum lagu itu persiapan orang mau kasih bertanding, cuma tadi udah pada tas tem kok minta maaf. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada kami. Salam. Karena itu, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah saudara-saudara, kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menantikan kerajaan Allah sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh, telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Mari bersama saudara-saudara kita menyanyikan. Berkat yang masuk lewat jaringan Vikaris. Masih ada lagi yang mau kamari, tolong minta mau dia bagaimana, tolong betul-betul puji. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menyertai, memberkati keluarga besar jemaat Yudia Paldua, lebih khusus kolom 4. Mungkin sebentar kalau ada kolom lain yang mau datang, mudah-mudahan akan menyusul. Jadi besar partisipasi dari jemaat kolom 4
Jumlah, kita mau bilang pelan-pelan supaya itu penasaran. 1.500.000. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada yang sudah diberi tanggung jawab untuk sebentar habis ibadah, jangan lupa langsung ke lokasi karena DP ini sudah di gereja. Persus dan panitia, jangan lupa apa yang sudah kita sediakan bawa semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada Kadi. Ditetapkan di Tomohon tanggal 26 Agustus 2022. Para pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, Ketua Pendeta Dr. Heina Rina, Sekretaris Pendeta Dr. Epur A. Tanggal MPDK. Dan sebentar sesudah ibadah kita akan makan bersama dengan jemaat kolom 4 Yulia. Jadi untuk persiapan ketika sudah selesai ibadah kita bawa ke lokasi. Demikian untuk warta jemaat disampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Surat keputusan nomor B311 tahun 2022 tentang mutasi Pendeta Irma Winnie Jacqueline Pangau SDH. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa menimbang bahwa dalam rangka memperluas wawasan dan pengalaman demi peningkatan pelayanan dan untuk menjawab kebutuhan pelayanan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan mutasi bagi pekerja gemim, khususnya pendeta. Mengingat Tata Gereja Gemim tahun 2021, Peraturan tentang Sinode Bab 5 Pasal 21 ayat 5, Peraturan tentang Pekerja Gemim Bab 2 Pasal 3 ayat 1, dan Bab 3 Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hasil keputusan rapat PPMS Gemim tanggal 12 Mei 2022 memutuskan menetapkan pertama, membebaskan Pendeta Irma Winnie Jacqueline Pangau SDH dari tugas dan tanggung jawab sebagai pendeta jemaat Immanuel Picuan Baru dan di wilayah Motoli. Kedua, menempatkan dan menugaskan Pendeta Irma Winnie Jacqueline Pangau SDH ke Jemaat Getsemani Bukit Tinggi wilayah Pakolor Indah untuk melaksanakan tugas sebagai pendeta jemaat. Ketiga, mendapat biaya hidup dari kas umum Sinode Gemim, sedangkan tunjangan serta rumah kediaman diatur oleh jemaat tempat bekerja. Keempat, pelaksanaan serah terima dan bisa sambut pelayanan harus dilaksanakan paling lama 3 bulan sejak tanggal penetapan. Kelima, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan sejak tanggal serah terima tugas jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tomohon tanggal 26 Agustus 2022, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, Ketua Pendeta Dr. Heina Rina, Sekretaris Pendeta Dr. Epur A. Tanggal MPDK. Semoga lama perpisahan. Bahwa dalam rangka memperluas wawasan dan pengalaman demi peningkatan pelayanan dan untuk menjawab kebutuhan pelayanan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan mutasi bagi pekerja gemim, khususnya pendeta. Mengingat Tata Gereja Gemim tahun 2021, yaitu Peraturan tentang Sinode Bab 5 Pasal 21 ayat 5, Peraturan tentang Pekerja Gemim Bab 2 Pasal 3 ayat 1, Bab 3 Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3, Peraturan tentang Jemaat Bab 5 Pasal 17 ayat 1, Peraturan tentang Wilayah Bab 5
pasal 13 ayat 1. Hasil keputusan rapat BPMS Gemim tanggal 25 Agustus 2022 memutuskan menetapkan pertama, membebaskan Pendeta Denny Christian Pio MTH dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Immanuel Picuan Baru dan di wilayah Motoli. Kedua, menetapkan dan menugaskan Pendeta Denny Christian Pio MTH ke Jemaat Getsemani Bukit Tinggi wilayah Pakolor Indah untuk melaksanakan tugas-tugas pendeta dan juga sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. Ketiga, Pendeta Denny Christian Pio MTH diangkat dan ditetapkan dalam jabatan sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Pakolor Indah. Keempat, mendapat biaya hidup dari kas umum Sinode Gemim, sedangkan tunjangan serta rumah kediaman diatur oleh jemaat dan wilayah tempat bekerja. Kelima, pelaksanaan serah terima atau visa sambut pelayanan harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan sejak tanggal penetapan. Keenam, keputusan Albertus Zakarias Runturambi, Wenas. Mengingat Tata Gereja Gemim tahun 2021, Peraturan tentang Sinode Bab 5 Pasal 21 ayat 5. Kedua, Peraturan tentang Pekerja Gemim Bab 2 Pasal 3 ayat 1 dan Bab 3 Pasal 6 ayat 1 sampai 3. Memperhatikan hasil keputusan rapat BPMS Gemim tanggal 8 Agustus 2022 memutuskan menetapkan pertama, menugaskan Pendeta Ramli Sarembangun SPDK MTH menjadi dosen pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon atau UKIT, Yayasan Gemim Domina Albertus Zakarias Runturambi Wenas. Kedua, mendapat biaya hidup dari kas umum Sinode Gemim, sedangkan tunjangan serta rumah kediaman diatur oleh lembaga tempat bekerja. Ketiga, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tomohon tanggal 8 Agustus 2022, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, Ketua Pendeta Dr. Hein Arina, Sekretaris Pendeta Dr. Epol A. Tangul MPDK. Surat kedua, Surat Keputusan Nomor D 310 Tahun 2022 tentang mutasi Pendeta Denny Christian Pio MTH. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di keluarga akan terus diberkati Tuhan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Badan Pekerja juga menyampaikan terima kasih kepada Jemaat Yudea Kolom 4 Pal 2 yang boleh mengambil bagian beribadah bersama-sama dengan jemaat kami. Kiranya Tuhan Yesus akan terus memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian yang boleh mengambil bagian beribadah bersama kami. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Badan Pekerja juga menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang boleh mengambil bagian beribadah dan mengikuti perjamuan kudus di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan terus memberkati kita semua. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, sebelum kita masuk pada warta jemaat, kami akan membacakan surat yang masuk. Ini surat perpisahan. Gereja Masehi Injili di Minahasa, Surat Keputusan Nomor A314 Tahun 2022, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa
menimbang. 1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon atau UKIT, Yayasan Gemim Domina Albertus Zakarias Lunturambi Wenas, maka perlu diangkat tenaga dosen yang baru. 2. Bahwa saudara yang namanya disebut dalam surat keputusan ini memenuhi ketentuan untuk diangkat sebagai tenaga dosen pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon